by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Romo Antonius Dimas Harjuno. Saya biasa dipanggil Romo Dimas. Sekarang ini saya tugas di paroki Blok B, Santo Yohanes Penginjil di Jakarta Selatan. Ya. Saya tugas di paroki Blok B ini sekarang sudah berjalan 3 tahun, 3 tahun lebih 3 bulan. Dan paroki Blok B Jakarta Selatan ini paroki saya yang kedua dalam tugas. Saya tahbisan tahun 2017 di Kota Baru, Yogyakarta. 2017 kemudian bertugas di paroki Duren Sawit, Jakarta Timur selama 3 tahun. Kemudian tahun 2020 itu pindah dari timur ke selatan di paroki Blok B. Nah, di paroki Blok B inilah saya kenal dengan teman-teman KKIT. Kenal dalam arti kenal dengan orang-orangnya, bukan hanya kenal organisasi dan namanya, tetapi mulai kenal dengan orang-orangnya. Bu Sri, Bu Sinta, Eyang, Mbok, dan macam-macam itulah. Pakai sebutan-sebutan demikian. Memang saya sudah tahu apa itu KKIT, pernah mendengar, tetapi baru di paroki Blok B ini saya mengenal teman-teman KKIT. Senang karena setiap bulan sekali Jumat saya diajak untuk ikut sembahyang.
Terus terang saya senang saya boleh belajar dan mengenal Mother Teresa, Ibu Teresa Kalkuta. Ibu Teresa itu kan santai ya, tapi menurut saya itu santai yang pernah saya lihat lah, walaupun itu hanya di TV. Karena kan hidup di abad ini, di tahun ini, pernah saya lihat sosoknya dan benar-benar hidup gitu loh. Seringkali kalau mendengar Santo Santa itu kan mereka adalah orang-orang zaman lalu yang saya tidak kenal. Kisah-kisahnya indah, ya itu juga pasti indah dan benar terjadi. Hanya kalau Ibu Teresa itu saya tahu benar bahwa ini memang ada orangnya, pernah lihat di TV, punya karya yang dilihat juga di India, dan itu mengesan. Maka saya terima kasih punya kesempatan untuk uh, bersama teman-teman KIT di Blok B tiap bulan sekali. Tapi juga kesempatan ini juga saya terima kasih menjadi kesempatan saya untuk terus belajar juga mengenal Ibu Teresa. Juga dari teman-teman KKIT saya juga mendapat banyak buku tentang Ibu Teresa. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya, sedikit membaca buku yang saya peroleh tentang Ibu Teresa. Mungkin teman-teman sudah mendengar A Call to Mercy, ya, yang ditulis oleh, bukan ditulis ya, diedit oleh Romo Brian. Membacanya gimana nih? Brian Kolodiejuk MC. Nah, saya ingin membagikan pengalaman saya teman-teman atas pembacaan buku ini. Teman-teman mungkin sudah membaca, saya juga lebih banyak mengutip dari buku-buku ini, terutama di bagian pengantar. Karena toh juga bagian pengantar begitu begitu indah ya. Dalam buku ini kan sebenarnya mau disampaikan kisah-kisah Ibu Teresa dan kawan-kawan dari para suster itu dalam pelayanan amal kasih, baik itu amal kasih yang bersifat jasmani atau rohani, yang menjadi bagian dalam tradisi gereja. Memberi makan yang lapar, mengunjungi penjara, kemudian memberi pakaian kepada yang telanjang, itu amal kasih jasmani. Kemudian ada amal kasih rohani seperti memberi pengajaran pada orang yang tidak tahu, menegur yang salah, menanggung kelemahan saudara-saudara kita, dan seterusnya. Nah, buku ini kan mencoba untuk mengumpulkan kisah-kisah semangat spiritualitas pelayanan yang menjadi kekhasan Bunda Teresa. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang Bunda Teresa, hidup di tahun 1910 sampai 1997, kita dapat mengenal dalam hidupnya itu suatu Injil yang hidup. Kalau saya bahasakan demikian, suatu Injil yang hidup. Bukan hanya suatu tulisan yang dibaca, tetapi Injil yang dihidupi. Atau bisa juga disebut sebagai suatu ajaran akan Tuhan yang hidup. Hidup karena memang dihidupi oleh seseorang. Memang kita tidak banyak menemukan tulisan dari Ibu Teresa atau juga pidato-pidatonya, seminar dan macam-macam yang berbicara secara rinci tentang arti kata mercy, belas kasih. Kita tidak banyak mendengar hal itu dalam tulisan atau pidato. Tapi kita menemukan suatu teladan, sesuatu yang dihidupi oleh Bunda Teresa dalam pelayanannya itu, berkaitan dengan belas kasih mercy.
nanti bisa diterjemahkan juga sebagai kerahiman sebenarnya. Nah, tampaknya karya belas kasih dari Ibu Teresa ini juga menarik perhatian orang-orang di dunia, bahkan dunia sekuler, orang yang tidak beragama. Menariknya, teman-teman sekalian, kata belas kasihan atau mercy ini bukanlah kata yang sering digunakan baik secara lisan maupun tulisan oleh Mother Teresa. Tidak sering digunakan. Meskipun demikian, ini yang menjadi penting, Bunda Teresa memahami dirinya sebagai seseorang yang terus-menerus membutuhkan belas kasih Tuhan. Tidak hanya secara umum sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan penebusan, tetapi secara khusus sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa, yang bergantung pada kasih Tuhan, pada kasih sayang Tuhan ya, setiap hari. Jadi ini yang khas. Bunda Teresa memahami dirinya sebagai seseorang yang terus-menerus membutuhkan belas kasih Tuhan. Kita sebagai orang umum juga membutuhkan itu, belas kasih Tuhan, tapi secara khusus lagi Bunda Teresa itu memberi penekanan mengenal dirinya sebagai manusia yang lemah. Bukan hanya membutuhkan belas kasih Tuhan, tapi mengenal dirinya sebagai yang lemah, yang penuh dosa, yang membutuhkan belas kasih. Father Brian ini mengutip dalam salah satu buku harian Bunda Teresa, kata-kata yang Bunda Teresa dengarkan dari Yesus ketika Bunda Teresa itu mau mendirikan misionaris cinta kasih. Demikian kata-katanya, saya kutip. Kamu adalah orang yang aku tahu paling tidak mampu, yang lemah dan penuh dosa. Tetapi hanya karena kamu itulah aku ingin menggunakan kamu demi kemuliaanku. Ini vision yang didengar oleh Mother Teresa ketika ia mau mendirikan misionaris cinta kasih. Kata-kata dari Yesus, kamu adalah orang yang aku tahu paling tidak mampu, lemah, penuh dosa. Tetapi hanya karena kamu itulah, karena sedemikian itu kamulah, aku ingin menggunakan kamu demi kemuliaan. Inilah pengalaman eksistensial Bunda Teresa, pengalaman paling dasar dari Bunda Teresa. Pengalaman yang mengakar ya, sebagai orang yang mengalami diri sebagai yang lemah dan penuh dosa, yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Semangat inilah yang tampaknya justru terpancar di wajah Bunda Teresa dan dalam sikap pelayanannya terhadap orang lain. Ia menganggap orang-orang miskin itu sama seperti dirinya, membutuhkan belas kasih, membutuhkan perhatian, dan membutuhkan kelembutan. Mother Teresa itu mengidentifikasikan dirinya dengan manusia lain. Maka sering dia menyebut saudara-saudara perempuanku, saudara laki-lakiku. Pengalaman sebagai orang yang membutuhkan di hadapan Tuhan. Inilah pengalaman dasar Bunda Teresa. Paus Fransiskus pada tahun 2015 di Jakarta ya, maksudnya terinspirasi dari tahun belas kasih Tuhan, Paus Fransiskus mencoba menjelaskan apa itu arti kata belas kasihan atau dalam bahasa Latinnya misericordia. Adalah miseris cordare, artinya memberikan hati kepada yang malang. Memberikan hati kepada yang malang, kepada mereka yang membutuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, membuka hatinya terhadap kemalangan manusia. Ya, membuka hati terhadap kemalangan manusia. Kemalangan banyak dimensinya Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ekonomi, tapi juga batin dan seterusnya. Sebagaimana dialami oleh Mother Teresa. Dalam salah satu dokumen resmi, Misericordia Vultus, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa belas kasihan adalah hukum dasar yang bersemayam dalam hati setiap orang,
yang dengan tulus menatap mata saudara-saudarinya di jalan kehidupan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa di tahun kerahiman ini yang ditandai dengan mengkanonisasi Bunda Teresa, ya kan, tahun kerahiman, mengkanonisasi Bunda Teresa, supaya kita memohon rahmat yang pasti, yaitu dipenuhi dengan belas kasih Tuhan, sehingga kita dapat menjangkau, menyapa saudara-saudara kita untuk membawa kebaikan dan kelembutan Tuhan. Maka kata panggilan kepada belas kasih, panggilan untuk mengasihi itu, dari sini saya menyimpulkan sebenarnya panggilan untuk mengalami belas kasih Tuhan, tapi juga panggilan untuk membawa belas kasih Tuhan lewat hidup kita. Maka arti kata belas kasihan itu menyiratkan bahwa sikap kita itu bukan seseorang yang melihat ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengikuti semangat eksistensialnya Bunda Teresa, semangat dasarnya Bunda Teresa, belas kasihan itu dalam pelayanan kepada orang miskin sifatnya tidak seperti orang dari atas yang melihat ke bawah, di mana kita menganggap diri kita lebih unggul daripada orang yang kita layani, melainkan bahwa kita mengakui diri kita apa adanya. Kita itu salah satu dari kaum miskin. Kita sama membutuhkan belas kasih Tuhan. Maka inilah semangat dasar yang kita bisa belajar dari Bunda Teresa. Nanti Bunda Teresa juga malah memberikan pengalamannya yang paling dasar. Dia juga merasa bahwa dia tidak diterima, dia tidak diakui, dia tidak dikasihi. Bukan tidak dikasih, tidak diterima, ditolak ya. Seperti seorang miskin. Inilah anugerah yang luar biasa yang dialami oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa melakukan pelayanan-pelayanan karya sosial, belas kasih Tuhan, itu bukan semata-mata suatu karya sosial begitu ya, tapi itu berangkat dari pengalaman pribadinya berjumpa dengan Kristus. Maka dia pernah menceritakan dalam suatu tulisan hariannya, saya mendengar seruan untuk menyerahkan segalanya dan mengikuti dia ke daerah kumuh untuk melayani dia di kalangan termiskin dari yang miskin. Saya tahu itu adalah kehendaknya dan saya harus mengikuti dia. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi pekerjaannya. Maksudnya pekerjaan Tuhan. Inilah sebuah karya yang tumbuh dari doa. Tapi di sisi lain, karya yang membawa orang pada doa. Jadi doa dan karya selalu menjadi suatu lingkaran yang saling memperkaya. Karya, doa, dan kegiatan pelayanan kasih, kegiatan untuk memberi, tindakan untuk memberi, tindakan untuk berbagi. Suster Nirmala, salah satu suster penerus Bunda Teresa, maksudnya penerus dalam misionaris cinta kasih, pernah mengatakan, hati Bunda Teresa itu begitu besar, penuh kasih sayang. Kaya miskin, tua muda, orang lemah, orang kuat, terpelajar, orang-orang bodoh, orang-orang yang baik, dari berbagai macam budaya, mendapatkan sambutan dalam hati Ibu Teresa. Karena ketika mereka berjumpa dengan Bunda Teresa, mereka dapat melihat wajah Yesus yang dikasihi. Dan inilah ya, melihat wajah Bunda Teresa dapat melihat wajah Allah yang Maha Rahim. Itulah mengapa memang Paus Fransiskus ketika mengumumkan tahun kerahiman, itu saya lupa di tahun berapa ya, itu juga dilambangkan salah satunya dengan mengkanonisasi Bunda Teresa. Karena Bunda Teresa menjadi hidupnya itu menjadi
menjadi tanda yang paling nyata bagaimana gereja bisa mengenal kerahiman Tuhan itu. Ada satu tulisan dari Bunda Teresa yang menarik yang diambil dari buku hariannya di tanggal 21 Desember 1948. Di jalan Agamudin, aku menemukan beberapa anak yang menderita luka parah. Di sana ada seorang perempuan tua yang sangat dekat denganku. Ibu, ibu telah menjadi satu di antara kami, menjadi bagian dari kami. Betapa indahnya suatu pengorbanan yang luar biasa. Kata-kata dari ibu itu. Saya mengatakan kepadanya, saya maksudnya Ibu Teresa, bahwa saya sangat senang menjadi salah satu dari kalian, dan saya sungguh bahagia melihat wajah-wajah sedih dan menderita, namun sebagian dari mereka berseri-seri. Kamu telah sembuh dan itu sangat berharga bagiku. Kata-kata dari Ibu Teresa. Ekspresi semacam itu sebenarnya juga terungkap dalam Injil, terutama mendampingi orang-orang yang di jalanan seperti dilakukan oleh Bunda Teresa, disebut sebagai karya belas kasih, baik jasmani maupun rohani. Paus Fransiskus juga menuliskannya demikian. Yesus memperkenalkan kita pada karya belas kasih dalam khotbahnya, sehingga kita dapat mengetahui apakah kita hidup sebagai murid-muridnya atau tidak. Mari kita temukan kembali karya belas kasih jasmani ini, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, menyambut orang asing, menyembuhkan yang sakit, mengunjungi yang dipenjara, dan menguburkan yang mati. Dan janganlah kita melupakan karya-karya belas kasihan yang bersifat rohani, menasihati orang-orang yang ragu, memberi nasihat kepada orang-orang bodoh, menegur orang-orang berdosa, menghibur orang-orang yang menderita, mengampuni orang yang bersalah, menanggung dengan sabar kerapuhan orang, bahkan yang menyakiti kita, dan mendoakan orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Inilah yang diharapkan Paus Fransiskus pada jubileum tahun kerahiman ilahi. Kita kan berjalan dalam tahun kerahiman ilahi. Dan jubileum tahun kerahiman ilahi itu ya ditandai dengan peristiwa yang besar, kanonisasi Bunda Teresa itu. Sangat menarik teman-teman, Bunda Teresa punya semangat dasar yang melihat dirinya sebagai orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan, yang membutuhkan bergantung sungguh dari Tuhan. Romo Brian menulis dengan indah begini. Dia, Bunda Teresa, hampir 50 tahun hidupnya sepenuhnya mendedikasikan diri untuk merawat orang miskin dan terpinggirkan. Yang mengherankan, selama hampir 50 tahun, dia mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan orang-orang miskin yang dia layani. Karena pengalamannya sendiri yang tampaknya tidak diinginkan dan tidak dikasih Tuhan. Itu kan disebut pengalaman mistik malam-malam gelap ya, Bapak Ibu, kalau pernah membaca pengalaman kegelapan Bunda Teresa itu kan dia mendapat anugerah mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan orang-orang miskin. Bahkan yang seringkali merasa tidak diinginkan, tidak dikasihi, dipinggirkan. Ini pengalaman ini dalam hidup rohani Bunda Teresa dianugerahkan itu. Ya. Saya membaca buku ini cukup menjawab penasaran saya. Kok bisa ya orang suci dalam hidupnya itu pengalaman batinnya itu kadang merasa kering, seperti ditinggal oleh Tuhan, seperti dipinggirkan, seperti ditolak gitu loh. Mungkin persis seperti dalam Injil kalau Yesus ketika berteriak, Eli Eli lama sabachthani itu. Saya membaca buku ini jadi, oh berarti itu anugerah ya.
anugerah yang dianugerahkan dari Tuhan kepada seseorang yang suci, seseorang yang bisa melambangkan Emmanuel, Allah yang bersama dengan manusia gitu loh. Yesus sendiri menjadi sama dengan kita bahkan dalam penderitaan, dan Bunda Teresa dianugerahi itu, mengidentifikasi dirinya dengan yang terpinggirkan. Dengan cara mistik, Romo Brian melanjutkan, melalui kegelapan batin yang menyakitkan ini, dia merasakan kemiskinan terbesar mereka yang tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak diperhatikan. Melalui pengalaman ini, Bunda Teresa tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan antara dirinya dan orang-orang miskin yang dia rawat. Situasi fisik orang yang miskin yang saya tinggalkan di jalanan tidak diinginkan, tidak dicintai, ditolak, adalah gambaran sebenarnya dari kehidupan rohani saya, kehidupan saya, cintaku pada Yesus. Namun sakit yang luar biasa ini tidak pernah membuatku ingin merasakan hal yang lain secara berbeda. Ini tulisan dari Bunda Teresa. Situasi fisik orang yang miskin yang ditinggalkan di jalanan, yang tidak dicintai, ditolak, adalah gambaran sebenarnya dari kehidupan rohani saya. Kehidupan saya, cinta saya pada Yesus. Namun rasa sakit yang luar biasa ini tidak pernah membuat saya ingin merasakannya secara berbeda. Inilah yang bisa kita belajar teman-teman sekalian. Tentu kita tidak berani memohon seperti apa yang dialami Bunda Teresa, tapi kita sungguh bisa belajar bahwa semangat Bunda Teresa itu, kita manusia beda-beda suku, beda macam-macam dan banyak hal, tetapi menjadi sama bahwa kita sungguh membutuhkan kelembutan dari Tuhan. Kita orang yang penuh dosa membutuhkan kerahiman dari Tuhan. Kiranya inilah yang bisa kita bawa dalam peziarahan bersama ini, mengingatkan banyak orang bahwa kita itu membutuhkan kerahiman Tuhan. Kita membutuhkan sapaan dari Tuhan. Dan itu bisa kita tunjukkan lewat berbagai macam pelayanan, terutama pelayanan-pelayanan belas kasih, sebagaimana dicontohkan oleh suster-suster MC. Tapi pokoknya kita ingin belajar menjadi orang yang memang hidup akan menjadi penuh kalau kita menggantungkan sepenuh-penuhnya pada Tuhan sendiri. Itu teman-teman kira-kira yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Saya yang juga belajar dari tulisan-tulisan tentang Ibu Teresa. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita dalam persiarahan kita seterusnya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Romo Dimas. Oke. Kalau mendengar kata Dimas ini sebetulnya saya teringat ya, Romo Dimas yang dari Surabaya juga ada ya. Kalau tidak salah sekarang di Papua, kalau tidak salah katanya ya. Beliau adalah teman dari Pak Tommy ya. Tidak tahu Pak Tommy hari ini hadir atau enggak. Oke, hadir ya. Oke, Romo Dimas, kalau mengutip dari apa namanya, dari buku Call of to Mercy, jadi yang sangat spesial ya, bahwa Ibu Teresa itu dipakai, kanonisasi Ibu Teresa dipakai sebagai pembukaan tahun jubileum ini ya, kerahiman itu ya. Dan tepatnya mungkin sebagai informasi bahwa Ibu Teresa dikanonisasi tanggal 4 September 2016. Ya, mungkin bisa dijelaskan pada kami juga ya. Sebetulnya inti dari tahun kerahiman yang dicanangkan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya mungkin ya, Romo Dimas. Terima kasih ya. Sebelum mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin akan bertanya. Terima kasih Romo Dimas. Kalau
jubilium biasanya bisa menjadi 25 tahunan, Pak. Sejauh saya dengar, sepertinya di tahun sekarang 2023, Ya, ya. kalau tidak salah 2030 ya, ada peristiwa. Tapi biasanya 25 tahunan. Saya kurang begitu paham apa namanya, berapa tahap dan apa tahap-tahapnya. Tetapi memang eh, dengan mencanangkan tahun kerahiman itu Paus Fransiskus itu sebenarnya juga mau menawarkan kepada gereja, kepada dunia juga, bahwa kita manusia sekarang ini seringkali menjadi manusia yang cukup diri. Cukup diri artinya sepertinya tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Dan itulah yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bahkan Paus Fransiskus sendiri dalam uh, semangat semangat ininya, dalam emblem emblem kepausannya itu kan berbicara tentang belas kasih Tuhan. Maka dia mencanangkan tahun ini juga menjadi suatu suatu istilahnya pewartaan bagi. Saya carikan lagi Pak, saya Ya, tahap-tahapnya itu saya juga belum belum tahu. tidak apa-apa Romo. Mungkin sebagai informasi tahun jubilium itu dimulai 8 Desember Romo, 2015. Terus berakhir November kalau tidak salah itu 2016. Dan 20 November 2016. 2000 November ya. Ya. Oke, terima kasih Romo sebagai infonya ya. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan saya buka tanya jawab. Boleh dibuka semua video dan suaranya supaya kita bisa kelihatan ya wajahnya satu sama lain dan juga mendengar suaranya ya. Silahkan kalau mau bertanya ini. Mungkin Rosa ini biasanya eh, bertanya dulu. Silahkan Rosa. Belum nanti yang Belum lain ya? saja dulu ya. Oke. Jadi mercy itu singkatan dari belas kasih atau kerahiman ya Romo ya. Oke, Eh, mercy, mercy itu adalah singkatan dari belas kasih atau kerahiman ya, betul ya Romo ya. kalau mercy, mercy kalau diterjemahkan bebas ya bisa belas kasih toh Pak. Ya, Tetapi ketika membaca dalam konteks hidup Ibu Teresa dan juga tentang kanonisasinya, ya, kemudian bisa diartikan lebih luas lagi atau lebih mengerucut ya tentang kerahiman. Nah, dan karya-karya Bunda Teresa itu menjadi suatu ya, undangan bagi banyak orang untuk mengalami belas kasih Tuhan. Panggilan untuk membawa belas kasih kerahiman Tuhan, tapi juga panggilan bagi kita untuk mengalami. Nah, itu. Dalam konteks ya, hidup Bunda Teresa bisa kita terjemahkan kerahiman juga. Konteks jubilium kerahiman juga. Itu, Pak. ya. Terima kasih Romo Adimas. Oke, silakan mungkin Bu Marco mau bertanya. Suaranya dibuka dulu Bu Marco. Oh, nggak bisa ya Bu Marco. Bentar, bentar. Saya cek dulu. Oh iya, belum bisa buka sendiri. Oke, silakan sudah Bu Marco. Sudah bisa Romo, buka. Ya, selamat malam, Romo Dimas. Saya tadi mendengarkan yang Romo ulas tentang Ibu Teresa bahwa yang dirasakan seperti yang dirasakan oleh mereka-mereka yang dilayani ditolak, terpinggirkan, tidak diakui, segala itu merupakan anugerah. Itu sangat mengerikan, Mo. Kalau tadi Romo ulaskan bahwa itu adalah anugerah, itu sebetulnya bagi kami orang, khususnya bagi saya ya, itu sangat menakutkan gitu.
Sebab kalau bisa-bisa kita mengalami hal seperti itu dalam kita memegang janji pada Filipi 4 ayat 7 bahwa Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang selalu yang diinginkan oleh manusia. Tetapi ternyata Mother Teresa ya ini kan karena Mother Teresa mungkin karena santai ya. Jadi hal yang dirasakan itu merupakan anugerah. Lah, sebetulnya Romo, pada dasarnya apakah salah orang kalau mengalami seperti Ibu Teresa itu merupakan ketakutan? Takutan untuk mengalami seperti dialami Bunda Teresa. Iya, sedangkan tadi kan Romo bilang bahwa itu tambah merupakan suatu anugerah. Iya. Itu anugerah yang diberikan kepada Bunda Teresa, Bu Marco. Ya. Dia memang mengalami pengalaman mistik ya. Pengalaman mistik itu susah ya, Bu ya. Tidak semua dari kita mendapat anugerah pengalaman mistik. Pengalaman kesatuan yang begitu erat dengan Tuhan sebenarnya. Para santo santa mengalami itu. Kesatuan yang erat dengan Tuhan. Ada misalnya Fransiskus Assisi yang mengalami stigmata, luka-luka Tuhan. Ya kan? Luka-luka di tangan, di macam-macam. Dengan bahasa saya sendiri, ini bahasa saya sendiri loh. Kalau Mbak Teresa itu menurut saya mengalami stigma. Tapi bukan tanda-tanda luka, tetapi dia mengalami menjadi sama seperti orang-orang miskin, menjadi sama seperti orang yang begitu membutuhkan kerahiman Tuhan. Mungkin dia kalau dalam Injil seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Peristiwa Taman Getsemani itu kan bukan peristiwa kesedihan dalam arti. Dia tahu Tuhan bahwa jalan itu menjadi berat bagi dia, tapi dia yakin ada sukacita di situ. Nah, ini pengalaman mistik Bapak Ibu sekalian. Apa namanya yang dialami oleh para santo santa. Tapi kita bisa belajar sederhana. Tentulah yang kita mohon adalah sukacita. Itu yang pasti kita mohon. Bunda Teresa juga tidak memohon supaya, menurut saya loh ya, memohon kesedihan dan semacamnya, tetapi ini anugerah. Saya mengatakan anugerah karena memang kegelapan batin itu dalam banyak tradisi mistik itu suatu anugerah diberikan kepada seseorang. Saya pikir tidak kepada setiap orang, karena justru hidup seseorang yang dianugerahi semacam ini kan menjadi tanda di gereja, menjadi tanda, bahkan menjadi perpanjangan. Kalau kita percaya pada Tuhan itu adalah Tuhan yang beserta dengan kita loh, Tuhan yang menyertai kita loh. Nah, kita kan bisa belajar itu dari Bunda Teresa. Kita cukuplah bahwa kita yakin Tuhan memang Tuhan yang menyertai kita ketika kita melihat wajah Ibu Teresa. Itu panggilan yang dijalani Bunda Teresa dan dianugerahi. Tapi kalau kita misalnya takut mengalami semacam itu tidak salah sih menurut saya, Bu. Misalnya dalam tradisi hidup rohani ketika berdoa, kita merasa kering, kok kita merasa tidak hidup gitu ya, doanya merasa kering, kita harus lihat dulu dalam hidup kita. Jangan-jangan doa kita kering karena kita memang tidak menjalani dengan benar-benar. Jangan hidup kita dijalani dengan tidak tepat sehingga hidup kita menjadi kering. Itu berbeda dengan pengalaman mistik. Itu sih Bang. Apakah itu bisa dimasukkan dalam klasifikasi konsolasi yang sempurna gitu, Romo? Saya pikir Secara awam kan menyedihkan, tetapi
karena yang dijalani oleh Mother, jadi seperti pada waktu Yesus di Getsemani itu ya. Jadi Ya. konsolasi, justru bukan disolasi ya Romo. Kalau menurut saya sih itu suatu konsolasi, suatu persatuan erat dengan Tuhan, ya. Pengalaman mistik, ya. Persatuan erat dengan Tuhan, bahkan sampai boleh mengalami kemiskinannya, ya kan, kemiskinan Tuhan sebagai manusia, mengalami bahwa kalau Tuhan mengasihi orang-orang miskin, miskin itu kita loh ya, mengalami manusia. Bunda Teresa juga sampai pada pengalaman dasar itu. Aku sungguh-sungguh menjadi orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Itu kan pengalaman dasar, Bu. Tapi iman itu tidak melulu pengalaman begitu. Bunda Teresa itu kan mengalami rasa ditinggalkan, mengalami ditolak, tetapi dia yakin akan imannya dan dia memegang itu. Makanya dia mengatakan, saya tidak ingin merasakan hal yang berbeda. Inilah yang saya pilih. Maka dia menjalani itu. Yang menarik, kita yang melihat Bunda Teresa kan nggak melihatnya sebagai orang yang sedih, toh. Iya, betul Romo. Iya. Di TV loh saya melihatnya kok nggak sedih. Smile. Yaitu Terima kasih loh Romo. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Romo, Bu Margo. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, memang kalau kita melihat Ibu Teresa ya, tidak pernah sedih, kita tidak pernah melihat dari apa yang kita temui ya dia ya. Tetapi yang tadi Romo sebutkan itu kan dari surat-surat pribadinya ya, sehingga kita tahu ya, seandainya surat pribadi itu tidak terbaca ya oleh gereja, maka kita nggak akan pernah ya melihat Ibu Teresa punya penderitaan yang sama dengan orang-orang yang dilayani ya, orang yang termiskin dari yang miskin ya. Jadi makanya dia benar-benar mempunyai belas kasih sehingga dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya di kayu salib. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini Uma Clara mungkin mau sharing atau mau bertanya, silahkan Uma Clara. Selamat malam Mbak Win, selamat malam Romo Dimas. Saya sendirian di Magetan di Gunung Lawu ini Romo. Jauh dari teman-teman. Jadi saya kalau konsultasi ya sama Bu Erlin, sama Mas Win, sama Bu Rosa gitu aja. Teman saya di sini semua Muslim. Satu kampung ini yang Katolik saya sendiri Romo. Jadi kadang-kadang ketika Tuhan memberikan saya rezeki sedikit gitu, saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya kerja di luar Magetan, ke Jakarta, ke Surabaya, kemana. Mereka itu hidup sendiri sampai jatah minum aja. Saya bersyukur ya anak saya semua Muslim, tapi apa aja yang saya kepingin itu diikuti. Duk, mbak itu dianterin, duk, kasihan tuh bapak tua. Sampun kok Bu, tadi sudah keantar. Itu lega hati saya. Dan saya sedikit mencontoh Bunda Teresa Romo. Beliau selalu jatuh hati kepada orang yang menderita. Itu hidup saya itu seperti itu. Padahal saya itu hidup sendiri, tergantung pada anak-anak. Tapi saya nggak tega ya lihat saudara-saudara kita yang seberang itu mengalami lebih sedih dari Oma Clara. Jadi kalau Tuhan misalnya pas mendapat kiriman saya dari anak saya yang ada di Jakarta atau yang ada di Ambon, kan selalu saya hidup dari kiriman anak. Ya, anak saya di sini yang merawat saya. Jadi pikiran saya itu mikir kok ya ada orang yang lebih susah dari saya. Saya selalu WA sama anak saya, walaupun saya rumah sendiri, di situ rumah anak saya, tapi saya jarang ketemu karena mereka punya kegiatan.
Dok itu tolong ini. Oh, sampun kok Bu, sudah kemarin sudah. Jadi kadang-kadang lebih dulu dia daripada saya gitu. Saya bersyukur sekali Romo. Nah, yang mau saya tanya, eh, ada teman saya gitu, negor saya, kamu ngapain ngasih-ngasih gitu, dikira kamu banyak duit. Bukan banyak duit, saya nggak punya duit, tapi saya punya cinta kasih sama mereka. Nah, itu kadang-kadang menjadi ganjalan dalam hati saya. Kok teman saya negor itu, apa saya salah ya? Sampai saya pernah konsul sama satu orang Romo, gimana? Apa itu salah Romo? Yang salah itu ya dia itu, udah jangan didengeri. Yang penting Oma itu diem aja. Ya sudah, saya diem aja. Apa yang saya mau saya jalankan gitu. Saya ingin tahu dari Romo Dimas, apakah sikap saya itu tidak baik begitu. Saya mohon penjelasan dari Romo. Matur nuwun Romo. Ya, baik Bu, sikap itu. Kalau Bunda Teresa dalam buku di Call to Mercy itu kan, belas kasih itu kan ada dua, kira-kira ya, ada gerakannya ya. Compassion dari hati yang menaruh perhatian kepada orang, kemudian compassion itu ditunjukkan dengan kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Maka secara intensi saya yakin itu intensinya bagus Bu, ya kan, intensi yang bagus. Terima kasih Romo. Intensi itu nanti diwujudkan dalam suatu tindakan. Memang nanti dalam perjalanan kita juga seringkali harus mengevaluasi pilihan-pilihan yang kita buat, ya kan? Betul, betul Romo. Itu dalam berjalan, tidak kalau langsung mengkritisi sendiri nanti nggak jadi apa memberi, tapi biasanya intensi yang baik diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata, tapi kita mendengarkan juga nanti ya masukan evaluasi, seringkali pilihan-pilihan praktisnya bisa jadi kurang tepat atau bagaimana, ya kan? Misalnya saya mau kasihan sama anak kecil, mungkin saya langsung memberi uang kepada anak kecil itu, tapi lama-lama mungkin butuh masukan, oh jangan dikasih uang ke anaknya, lebih baik bisa Justru dimasukkan di sekolahan gitu kan. Saya kadang begitu kalau oh iya ya betul, biar langsung untuk bayar sekolah. Nah, berkaitan dengan hal praktisnya ini itu butuh butuh belajar terus evaluasi. Tapi bahwa intensi itu sudah bagus, itu yang perlu disyukuri dan terus dikembangkan, Bu. terima kasih Romo Bekat Dalem. Nih. Ya, terima kasih Oma Clara juga sudah sharing ya, dan juga bertanya kepada Romo. Oke, ini ada Bu Koni yang lama sudah nggak hadir ya. Tapi kangen sama Bu Koni. Jadi sampai kalau lihat ini kok Bu Koni belum ada ya. Kelihatannya masih di Australia nih, tapi hari Ya, ini itu. kita bergembira Bu Koni sudah muncul. Silahkan Bu Koni kalau mau tanya, sudah lama tidak dengar suaranya. Terima kasih Pak Win, selamat malam Romo. Luar biasa, Romo Dimas yang masih muda belia. Terima kasih, Bu. Dalam. Saya juga bersyukur Romo, saya juga mengikuti KKIT ini baru saja. Hampir 2 tahun, Desember. Tapi saya sangat senang. Tapi untuk kali ini, maaf Pak Win, belum ada pertanyaan. Saya sebagai pendengar, terima kasih. Suaranya udah denger. Ya, paling enggak sudah dengar suaranya ya. Ya. Terima kasih Bu Koni ya. Oke. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Bu Linda ini Saya sudah siap. dulu, terima kasih. Ya, Pak silakan. Win. Selamat malam semuanya teman-teman. Romo Selamat Dimas. malam Bu Joani. Maaf, saya pakai HP, Widi. laptop kita error. Romo, saya mau minta pencerahan sebentar. Berkaitan dengan kerahiman ilahi tadi. Bahwa dalam kesulitan Mother Teresa itu mampu melihat kerahiman itu. Bagaimana caranya Romo? Kita melihat kesulitan yang kita hadapi itu sebagai bentuk kerahiman. Karena yang sering terjadi, kita itu sering menolak. Menolak kalau kesulitan-kesulitan itu kita menolaknya, jadi tidak bisa menerima. Kalau Romo mengatakan itu sebagai bentuk kerahiman, bagaimana caranya, Mo? Terima kasih, itu saja, Mo. Mungkin lebih tepatnya saya mengungkapkannya bagaimana ya.
kanonisasi dari Bunda Teresa itu menjadi juga peristiwa besar pemakzulan tahun kerahiman ilahi, jubileum tahun kerahiman ilahi. Sebenarnya mengapa kok kanonisasi Bunda Teresa itu berkaitan dengan kerahiman ilahi? Itu tadi ada pengalaman dasar dari Ibu Teresa yang sangat penting, yaitu pengalaman bahwa manusia itu sungguh-sungguh membutuhkan kerahiman ilahi. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi manusia yang hidup, kita itu sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, ya kan? Nah, Bunda Teresa punya pengalaman dasar ini menjadi seperti orang miskin. Orang miskin itu di India itu yang dihina, ditolak, tidak diterima, tidak dikasihi. Semiskin itulah. Dan orang yang semacam ini sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan. Kita bisa belajar itu. Maka kanonisasi berkaitan Bunda Teresa berkaitan dengan tadi pengalaman eksistensi dasar sebagai manusia yang membutuhkan kerahiman Allah. Itu sebenarnya Bu Indri ya, kaitan kerahiman ilahi dan Terima kasih, Romo. ya. Kalau kemudian bagaimana caranya? Ya itu memang ya kita bergulat ya. Tapi yang saya lihat dari Ibu Teresa itu kan pertama dia iman itu sesuatu yang dipilih. Dia sungguh yakin bahwa Allah yang dia kenal dalam hidup Tuhan Yesus itu adalah Allah yang peduli, Allah yang menyertai manusia. Maka iman yang dihidupi dalam doa itu menjadi sumber panggilan dia. Dia punya mistik ingin bersatu dengan Tuhan Yesus. Dia mendengar, pergilah kamu ke tempat-tempat yang kumuh, pergilah kamu ke tempat-tempat yang membutuhkan banyak pertolongan. Di sanalah kamu akan melaksanakan tugas pekerjaan itu. Maka hidup harian dia, Bunda Teresa sejauh saya tangkap, itu selalu diterangi oleh visi seseorang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin berjalan bersama dengan Tuhan Sang Putra Yesus. Maka kesulitan-kesulitan itu dilihatnya sebagai bagian dari kerangka itu. Bahwa ada kesulitan, dia juga memohon, ya semoga kesulitan bisa dihilangkan. Tapi dalam visi yang dipupuk dalam doa itu, dia bisa mengenal bahwa ya memang akan ada kesulitan-kesulitan. Dia ingin dekat dengan Tuhan. Itu sih saya pikir Bu Indri ya, matur nuwun, Mo. Ibu Teresa. Ya, makasih ya Bu Lindri. Oke, ada yang mau tanya lain? Eyang Sari ini sudah siap. Silahkan Eyang. Apa ya Romo? Kalau sebetulnya kata kerahiman sendiri itu sebetulnya artinya sesungguhnya itu bagaimana ya? Kata kerahiman itu kalau ada rebus telur kan? Kalau dalam tulisan Paus Fransiskus itu kan misericordia, ya belas kasih, tapi juga bisa kerahiman, Bu Sri. Misericordia. Ini Romo Brian menuliskan dari kata Latin miseris cordare, itu artinya memberi hati kepada yang malang, membuka hati kepada yang malang, ya kan? Tuhan Yesus yang membuka hatinya terhadap kemalangan manusia. Itu kerahiman. Tapi dalam bahasa Indonesia yang mungkin juga mengambil dari bahasa kurang tahu Arab mungkin ya atau mana, punya sesuatu nuansa yang lebih indah juga, rahim, berkaitan dengan rahim, ya kan? Rahim ibu yang menjadi aman dan tenang, nyaman, menjadi tempat istirahat yang
yang aman bagi seorang anak gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya sendiri menurut saya bagus juga itu. Rahim itu sesuatu yang begitu indah. Tapi itu misericordiae, miseris cordare, memberi hati kepada yang malang. Jadi di situ ada compassion, hati yang tergerak belas kasih. Belas kasihan itu diwujudkan dalam suatu tindakan. Itu Bu Sri. Iya. Matur nuwun, Mas Romo. Oke, matur nuwun, Bu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Terima kasih Ayang Sari ya, terkait kerahiman ya. Apakah kerahiman itu sama dengan kerahiman ilahi itu, Romo? Berarti, Romo. Mungkin bisa sama Pak ya, tapi isinya dari tradisi, isinya bisa lewat pengalaman yang berbeda. Kalau kerahiman ilahi yang sekarang kita dengar itu kan dari pengalaman Hari Suster Faustina. Faustina, ya, Suster Faustina. Tapi sama, kalau Suster Faustina itu kerahiman ilahi dibahasakan seperti samudra kerahiman. Samudra yang melingkupi kita, seperti cahaya matahari yang menyinari dedaunan, pepohonan, dan kita membuka seluas-luasnya pada kerahiman itu. Nah itu, Allah kor yang punya hati, Allah yang membuka hatinya kepada yang. Tapi tentu kalau belajar dari Bunda Teresa punya nuansa yang berbeda ya. Misalnya Tuhan Yesus yang tersalib yang berkata haus itu kan juga ada dimensi salib itu. Rahimannya menjadi jelas salib, tangannya Yesus terbuka mengatakan aku haus ya. Dia membuka pada kemalangan manusia, bahkan dia juga menjerit mewakili umat manusia, aku haus. Dan kehausan itu juga diberikan akhirnya dalam kebangkitan. Pada sisi yang kasih dari Teresa menurut saya. Pakai tapatan. Itu Pak. Ya, terima kasih Romo. Jadi ya itu ya. Mungkin identik, bisa tidak ya. Oke. Bu Sinta sudah mau buka mic-nya. Silahkan Bu Sinta. Enggak, saya nggak mau tanya, cuman mendengar Romo malam ini, saya mendapatkan pencerahan juga, Tadi Romo mengatakan bahwa itu adalah anugerah. Kegelapan bagi Mother Teresa itu ada anugerah dan bisa disamakan mungkin seperti stigmata yang diterima oleh santo-santa lain ya. Itu saya kayak dapat pencerahan malam ini. Terima kasih sekali. Ya. Makasih Bu Sinta. Saya juga lagi mikir-mikir toh. Oh, kalau San Franciscus Assisi ada luka-lukanya, Padre Pio ada luka-lukanya. Itu disebut stigmata kan, tanda ya. Tapi saya yakin juga, saya baca yang buku itu juga Bunda Teresa sampai mengidentifikasi diri seperti orang miskin yang merasa ditinggalkan. Bagi saya itu ya berarti itu Tuhan Yesus toh. Ya. Yang diberikan. Kekeringan yang luar biasa dan 50 tahun itu memang tidak terbayangkan dan sungguh saya senang itu seperti stigmata ya. Padre Pio segala itu menderita saat mengeluarkan darah dari luka-luka stigmatanya. Mungkin Mother Teresa juga mengeluarkan darah dari hatinya. Dari batinnya karena kekeringan yang luar biasa yang dia alamin. Terima kasih banget malam ini. Makasih Mo. Makanya Romo, ternyata setiap kita mendengarkan ulasan mengenai Mother Teresa itu, kita yang sudah menjalani puluhan tahun ternyata menemukan begitu.
seperti yang diutarakan oleh Bu Sinta ini tadi, benar-benar memang benar itu. Tuhan memang kalau memakai dalam diri manusia yang nantinya akan jadi santa itu betul-betul penampakan dari Tuhan sendiri begitu. Kalau kita membaca Come Be My Light yang 50 tahun dalam kesedihan Mother itu dalam kegelapan itu, ya betul kalau dibilang tadi Romo merupakan mirip seperti stigmata itu. Betul. Betul Bu Sinta. Ya, ya itu yang dapat poin yang sangat indah, Mo. Terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya yang lain ya. Nah, ada beberapa hal ya mungkin yang saya peroleh juga sama dengan Bu Sinta gitu ya. Ada beberapa ini ya. Karena Ibu Teresa itu memperoleh itu bukan karena dia di atas ya, tapi karena dia di bawah ya. Karena ketidakmampuannya itu Allah memberikan rahmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa ya. Jadi kerendahan hati itu yang memang diharapkan ya bagi kita yang meneladan pada Ibu Teresa. Itu mungkin sedikit insight yang mungkin saya dapat jadi Romo Dimas malam hari ini. Oke, ini ada saya undang teman-teman dari Lia, mungkin dari Garut, silahkan. Lia, boleh dibuka suaranya. Romo, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Sambil ini aja sih, sambil tadi ngikutin penjelasan dari Romo. Memang tadi tuh punya pertanyaan juga ya, Romo bilang kayak Ibu Teresa tidak melihat orang yang dilayani itu posisi dari atas ke bawah gitu, nggak kayak orang yang berkelebihan membantu orang yang berkekurangan gitu. Tadinya saya mau tanya gimana caranya gitu, sedangkan kan kayak kita pelayanan aja gitu, kayak melihat kan dalam teorinya kayak mampu nggak kamu melihat Yesus dalam diri orang yang kamu layani? Itu aja sampai sekarang kan saya masih belum bisa gitu, masih gimana ini caranya gitu, kayak ya jalan aja gitu. Oh tapi tadi dengerin dari Romo, nggak tahu nih Romo bener nggak sih, kayak apa sih, kita harus memandang diri kita sendiri memang sama gitu seperti orang yang kita layani, sama-sama butuh kasih Tuhan itu hari per hari gitu. Kita juga tetap membutuhkan gitu. Nah, jadi apa itu gitu jawabannya kan, kalau kita konsepnya kayak wah kita orang yang lebih beruntung daripada orang yang kita layani gitu. Jadi kita mau berbagi. Tadinya kan konsepnya yang saya ngerti gitu. Tapi ternyata nggak gitu ya kayaknya gitu. Dari Romo tadi ternyata kita juga perlu mengandalkan itu kasih Tuhan hari per harinya. Itu bukan sih. Kasih. Betul. Ya. Bisa macam-macam ya, misalnya begini, benar juga bahwa kita itu adalah mungkin lebih beruntung secara banyak hal, ekonomi dan seterusnya, terus kita berbagi dengan kawan-kawan kita, itu tidak merupakan sesuatu yang salah, ya, tidak salah. Tapi Bunda Teresa punya suatu semangat yang ingin diajarkan kepada kita, yang selalu dibawa dalam doa, ya. Kita, Bunda Teresa punya pengalaman dasar yang perlu juga kita boleh belajar. Kita dengan yang lain itu sama-sama menjadi orang-orang yang sama-sama membutuhkan belas kasih Tuhan. Mereka itu bukan lebih rendah dari kita gitu loh. Kalau misalnya mereka itu lebih miskin secara ekonomi dari kita, ya sangat mungkin. mereka tidak punya rumah sementara kita punya, tetapi mereka sama seperti kita, sama membutuhkan belas kasih Tuhan, sama manusia yang lemah, yang rapuh. Nah, justru pengalaman dasar inilah yang membuat Bunda Teresa itu pergi keluar melayani, ya kan? Maka kan kelihatan bedalah menurut saya kalau kita menganggap yang lain lebih rendah. Ini bahasa kasar aja ya.
Kita misalnya teologi kemakmuran lah ya, yang pernah terjadi dulu di bangsa Israel. Kalau aku diberkati Tuhan, itu berarti aku berlimpah-limpah, sementara yang tidak diberkati itu tidak berlimpah-limpah. Aku bantu mereka, tapi semangatnya itu aku membantu orang yang sebenarnya lebih rendah dari saya membantu. Itu mungkin bantuan-bantuannya tidak mengena bagi orang itu, bisa jadi kan. Tapi yang menarik dari Bunda Teresa, karena dia punya pengalaman dasar sebagai orang yang mampu, maka dia berani berbagi itu. Ini yang ditawarkan semangatnya itu, Mbak. Semacam itu. Terima kasih, Romo. Ya, mungkin kita masih seperti itu ya, Romo. Seringkali mungkin sebelum Romo hari ini memaparkan ya salah satu buku itu ya, buku tadi ya, Call to Mercy, bahwa kita mungkin sering memandang orang-orang yang kita layani itu di bawah kita gitu. Ya, itu yang ya bisa menjadi bahwa penyebab kita itu tidak memiliki sukacita ya, karena ada kesombongan di dalam diri kita gitu ya, Romo. Oke, terima kasih Romo sudah memberikan banyak pencerahan juga malam ini ya. Oke, saya masih ada pertanyaan yang mengganjal, Mas Win. Oh, silahkan. Pertanyaan sampai sekarang bagi saya, Romo. Bagaimana menempatkan diri kita pada orang yang kita anggap bahwa seperti Mother Teresa, bahwa kita adalah juga orang miskin. Sampai sekarang kadang ya seperti yang dikatakan Mas Win tadi, bahwa dalam pelayanan kita tidak menjadi sepenuh hati gitu. Bagaimana cara kita menempatkan bahwa saya pun sama dengan mereka gitu loh, Romo. Terus terang maaf, saya sebagai seorang guru di sekolah negeri dengan latar belakang siswa yang sungguh-sungguh bukan sekolah negeri favorit, dengan latar belakang anak-anak dengan orang tua yang pisah, yang apa. Sementara di satu sisi sekarang pendidikan tidak boleh ada kekerasan. Sementara saya melihat di satu sisi anak-anak ini harus disiplin. Maka saya yang kadang saya lakukan adalah saya kalau orang Jawa itu apa ya, mujo sekalian gitu loh. Kalau ada anak pelajaran masuk kelas terlambat, kemudian saya lihat tadi dari kantin. Terus anak itu saya beri uang 50.000, uang ini harus kamu habiskan, kamu tadi jajan di kantin di mana? Itu harus dihabiskan. Karena dengan uang 50.000 itu tidak akan mungkin anak itu habis jajan. Dan saya melihat silakan, ini uang 50.000, kamu jajan di kantin tadi, kamu jajan apa, itu kamu habiskan, harus habis. Anak-anak jadinya akhirnya malah menjadi apa ya, ada satu keengganan gitu. Cuma kadang saya juga masih bingung, Romo, bagaimana menempatkan seperti Mother Teresa, bahwa saya juga orang miskin, menempatkan diri pada pelayanan saya sebagai seorang guru, pelayanan dalam lingkungan, itu Romo yang masih menjadi ganjalan bagi saya sampai sekarang. Caranya menempatkannya itu bagaimana? Terima kasih, Mo. Terima kasih. Perlu belajar terus, Bu ya. Saya juga sama, masih selalu ada halangan-halangan banyak hal lah, bahkan untuk bisa mengakui bahwa saya itu juga orang yang lemah, yang berdosa dan seterusnya. Banyaklah halangan-halangan semuanya. Lebih saya juga itu perlu banyak belajar. Tapi yang saya tangkap dari semangat Ibu Teresa begini, ketika sikap itu tumbuh dari doa, itu kan tumbuh dari hati itu, hati Bunda Teresa itu dalam doa-doanya. Dia mengalami dirinya itu sebagai orang yang lemah, yang rapuh, ya, orang yang berdosa. Maka pengalaman dasar ini membuat dia melihat orang lain juga ya sama sebagai orang yang lemah, yang rapuh. Ya, ini bukan sebagai guru atau murid loh, atau bos atau apa, tapi sesama manusia. Kita sama-sama manusia yang rapuh, yang lemah, yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, semangat dasar inilah
yang menghubungkan Bunda Teresa dengan orang-orang yang dilayani, ya kan? Yang dilayani. Nah, tentu yang dilayani ternyata adalah orang-orang miskin, ya kan? Orang-orang yang miskin. Bahkan mungkin di India adalah orang-orang yang sudra gitu ya. Atau apa itu kasta yang paling rendah itu apa namanya? Varya atau Candala itu, Ya, kasta golongan yang tidak punya kasta apalagi ya, katanya udah paling bawah sendiri itu apa? Candala itu mah. Luar kasta yang Ya. Tapi tampaknya Bunda Teresa tidak melihat manusia dari segi kasta itu. Apapun yang terjadi, dia melihatnya sebagai sama-sama orang yang rapuh tapi dikasih Tuhan. Nah, itu visi itu yang mendasari pelayanan dia. Nah, saya pikir visi ini bisa masuk dalam pelayanan apapun, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Bu Indri sebagai guru ya ini visi yang bisa menjadi semangat bagi pelayanan. Menjadi sama bukan berarti dalam tingkatan pilihan praktis guru dan murid harus sama ya, enggak begitu. Tapi saya pikir bisa kok dirasakan ya. Misalnya saya pernah dulu ya bekerja ya kan. Di situ tuh yang punya pekerjaan, punya rumah itu galaknya minta ampun. Tetapi saya tuh merasa kok cara dia walaupun galak, keras itu adalah memanusiakan saya, ya kan? Tetapi ada saat juga, ini saya mungkin asumsi ya, ketemu dengan orang, tampaknya baik dan seterusnya, tapi sepertinya dia itu menganggap rendah saya gitu loh. Itu kan ada bedanya ya, ada bedanya. Ini orang keras, bapak keras, saya gini ini, tapi saya merasa bahwa dia itu menghargai itu, manusiakan saya. Nah, ini saya yakin mungkin yang dialami oleh orang-orang ketika berjumpa dengan Ibu Teresa itu semacam itu. Ya, rasa dihargai, dikasihi, bahkan bisa melihat Tuhan yang Maha Rahim. Itu sih Bu, sedikit ini apa? Membolak-balik. Itu Bu Indri. Makasih. Ya, makasih Bu Indri. Oke, Inadi, mungkin saya ada. boleh bertanya? Oh, boleh, Rosa. Silakan. Ya, terima kasih Romo Dimas. Untuk tadi ya berkaitan dengan anugerah ya atau rahmat itu kan yang sering diidentikan dengan akan menderita begitu. Maka tadi Bu Margo juga mengatakan adanya ketakutan ya, ketakutan menderita begitu. Dan kita diminta untuk mempersembahkan penderitaan kita dan menyatukannya dengan derita Yesus di kayu salib. Ya, jadi untuk itu mungkin minta penjelasan tentang bagaimana kita bisa mempersembahkan penderitaan kita dan menyatukannya dengan penderitaan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa anugerah atau rahmat ini seperti yang juga yang dialami Ibu Teresa, kemudian yang dialami oleh Suster Faustina, itu sangat-sangat menderita dan sulit untuk dijelaskan. Ya, itu karena di dalamnya ada pergumulan rohani. Nah, dan seringkali kalau saya pernah beberapa kali membaca pengalaman Santo Santa itu ketika hidupnya itu bisa dianggap seperti gangguan mental begitu ya. Jadi ada yang menganggap seperti ada orang gila atau apa istilahnya ya, maaf seperti itu. Itu karena penderitaan itu. Tapi mereka tetap bertahan. Tapi ada yang mengalami itu dan tidak bertahan dan menyatakan tidak bisa menerima, akhirnya ya sudah selesai begitu. Ada yang saya baca seperti itu dan tidak sampai pada level yang namanya Santo Santa begitu. Itu yang tentang penderitaan. Kemudian tadi Romo mengatakan bahwa Santa Teresa ya itu adalah santa yang abad ke-20 yang kita alami. Demikian pula dengan Santa Faustina ya tahun 1905 sampai 38 itu juga
hidup di abad ke-20 ya. Dan keduanya juga mengalami campur tangan Bunda Maria. Kalau dalam visionnya Ibu Teresa, itu kan ada Ibu Teresa mengatakan bahwa suruh mendengarkan ya apa yang diminta oleh Yesus, dan juga Ibu Maria meminta Ibu Teresa untuk mengajarkan rosario ya kepada semua mereka sebagai untuk berdoa dalam keluarga begitu. Nah, ini kaitannya dengan vision yang dengan untuk rosario itu, padahal yang dilayani Ibu Teresa kan sebenarnya mereka yang banyak yang dari agama lain ya, gitu. Yang kaitannya dengan kalau yang secara fisik termiskin dari yang miskin. Itu bagaimana dengan kaitannya mengajarkan rosario. Tetapi sebenarnya kalau kita ketahui lebih lanjut bahwa yang diharapkan pelayanan kita, kan Ibu Teresa pernah mengatakan bahwa Kalkuta itu ada di mana-mana, tidak hanya di India begitu, tapi ada di dalam keluarga kita. Maka mereka yang merasa tersingkir, ya sendiri begitu, yang itu tidak hanya mereka orang miskin dari segi fisik yang kelaparan karena mereka bisa diberi makan katanya ya. Maksudnya Ibu Teresa mengatakan dengan sepiring nasi dan segelas air itu sudah bisa terselesaikan. Tetapi mereka yang secara batin ya tidak mendapatkan kasih sayang, tersingkir dalam artian itu lebih sulit untuk bisa disembuhkan begitu. Dan itu lebih banyak. Kemudian saya ingin tanya juga, apakah ada benang merah antara Santo dan Santa, terutama yang antara kedua Santa ini, Santa Teresa dan Santa Faustina. Itu saja Romo Dimas. Terima kasih. Lebih mudah dijawab yang terakhir, Bu. Apakah ada benang merah antara dua santa ini? Saya tidak tahu. Ya, kebetulan memang saya belum banyak membaca ya. Santa Faustina juga belum banyak membaca. Bunda Teresa juga belum banyak membaca. Bahkan kaitan Bunda Teresa dengan doa rosario dengan Bunda Maria saya belum paham, belum banyak membaca. Hanya memang saya melihat Bunda Maria punya tempat yang spesial juga di Bunda Teresa. Kalau sejauh saya tangkap tentang rosario sebenarnya menjadi, kalau dalam tradisi Katolik itu kan dialah salah satu orang yang tahu bahwa keselamatan manusia ditawarkan lewat salib. Itu Bunda Maria. Seorang kardinal dulu, Carlo Maria Martini, calon papa yang sudah meninggal dulu, orang Itali, ahli kitab suci, dia menulis buku indah. Bunda Maria lah yang pertama-tama mungkin mendapat anugerah mengenal bahwa keselamatan manusia ditawarkan lewat salib, ya, salib yang sungguh berharga. Kalau dari saya sendiri tentang penderitaan, begini, saya merasa bahwa manusia itu selalu ada pengalaman menderita, ya. Entah bagaimana, bahkan para filsuf pun tidak bisa menjawab mengapa ada penderitaan, ya kan? Mencoba membela Tuhan, teodice, kalau ada Tuhan kenapa kok ada penderitaan? Itu tidak bisa dijawab oleh para filsuf. Tapi saya kadang bersyukur saya tahu-tahu lahir dari keluarga Katolik dan tumbuh di keluarga Katolik, bersyukur karena mengenal paling enggak mau mengatakan bahwa alhamdulillah Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang menderita. Jadi menurut saya setiap dari kita pasti punya penderitaan dalam bentuknya macam-macam ya, kesepiankah atau apa dan seterusnya. Tidak perlu mencari-cari, itu sudah ada dan itu menjadi sumber lah untuk hidup kita, menjadi sumber untuk menyatukan dalam doa-doa kita ya, bersyukur bahwa Tuhan yang kita alami Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang menderita. Jadi
Kalau aku menderita pasti tidak sendiri, aku tidak boleh putus asa dalam derita ini, dalam situasi ini. Itu sih saya mencoba menempatkan penderitaan dalam arti itu, tidak mencari-cari, tapi syukur dalam tradisi Katolik Allah yang dikenal itu adalah Allah yang menderita. Jadi akhirnya kalaupun saya menderita, pasti Tuhan mendengarkan. Nah, itu kan keyakinan. Gitu. Terus memang tentang Santo Santa pernah dibahas ya. Santo Santa itu kan berbeda dari orang-orang kebanyakan secara psikologis dan macam-macam. Itu ada juga penelitian-penelitian yang akhirnya menyimpulkan ya orang-orang Santo Santa itu bisa jadi orang tidak waras dan seterusnya. Ya, tapi itu kesimpulan dari penelitian itu yang saya juga. Tapi yang paling penting adalah bahwa cara hidup orang-orang itu paling tidak Santa Teresa Calcutta kalau saya ya. Santa Faustina abad ini, tapi saya belum pernah melihat di TV. Paling tidak kalau dari hidupnya Bunda Teresa, misalnya pun dia dianggap tidak waras, itu hidup dia sungguh-sungguh menyentuh banyak orang, ya kan? Menyentuh dengan suatu teladan yang luar biasa, yang membuat orang-orang sekuler di dunia juga kaget, bukan kaget Mengagumi. gitu loh, ya kan? Menarik perhatian orang-orang dunia sekuler berkaitan dengan banyaknya kemiskinan dan macam-macam di India. Ada satu orang yang punya semangat hidup, mengajak banyak orang, teman-teman suster, melayani orang-orang miskin sampai di pojok tempat kumuh. Itu kan kalau orang gila, siapa lagi ya kan? Kalau menurut mata kepala kita orang dunia biasa. Tapi gilanya itu gila yang keren menurut saya. Gitu ya, ada semangat yang indah. Itu sih Bu, kalau boleh saya sedikit menanggapi. Iya, terima kasih Romo untuk yang satu pertanyaan lagi bahwa yang tadi ya, yang belum terjawab Ya. itu ketika kita menderita itu berarti kita menerima rahmat ya dan kita persembah. Kalau tidak dipersembahkan atau tidak disatukan dengan penderitaan Yesus itu dikatakan bahwa rahmat itu akan sia-sia begitu. Jadi penderitaan itu harus dipersembahkan. Bagaimana menurut Romo? Disatukan. Dipersembahkan dan disatukan dengan penderitaan Yesus. Ya, penderitaan kan kita makhluk yang dalam arti tertentu punya penderitaan ya, tidak usah mencari-cari, kita sudah ada. Jadi kita pantas untuk yakin bahwa Tuhan yang banyak kita adalah Tuhan yang kita yang ikut menderita. Jadi sebenarnya bukan kita yang ingin mempersatukan, yang mempersatukan dengan penderitaan kita. Dalam kesadaran kita syukuri. Jadi bukan saya yang ingin menyatukan dengan penderitaan Kristus, Kristus sendiri yang ingin menyatu dengan penderitaan kita. Jadi bagi saya itu sesuatu yang keyakinan iman yang perlu disyukuri. Oh, Tuhan ada, ya, walaupun sulit ya kalau benar-benar kita ketika ada dalam situasi tersebut. Tapi kesadaran itulah yang kita bawa dalam Ekaristi, ya. Kita persembahkanlah ya kalau dalam doa persembahan harian. Ya bisa jadi dipersembahkan hidupku, Allah Bapa yang penuh kasih, kupersembahkan segala pikiran, tindakan, suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan putramu Yesus Kristus. Nah, itu bisa dimaknai dalam doa persembahan harian itu, Bu. Karena datang sebelum Ekaristi terutama. Baik, terima kasih, Mas.